Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa berjumpa dalam malam yang ketiga atau pertemuan yang ketiga terkait dengan kajian Ruqyah Ramadan 1442 Hijriah. Insya Allah dalam malam ini kita akan dibimbing dan diberikan tausiah oleh Ustadz Taufik, ya, insya Allah dalam kajian ruqyah malam hari ini, semacam malam-malam yang sebelumnya, ini adalah wujud daripada persembahan kami untuk bisa memberikan sesuatu yang manfaat di bulan Ramadan. Karena sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya kami biasa mewujudkan malam rehab, yaitu malam terapi yang menginap begitu. Dalam semalam itu kita bisa memberikan arahan terkait dengan terapi ruqyah dan juga memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada yang dihadapi peserta. Biasanya kami memang wujudkan dalam 5 sampai 10 orang saja untuk setiap malamnya. Nah, untuk malam di Ramadan kali ini, karena kita masih dalam kondisi pandemi, ya, dan akhirnya kita wujudkan dalam live Zoom maupun streaming YouTube, ya. Insya Allah dalam satu tahun mendatang, semalam mendatang ini kita akan wujud untuk tausiah sesi yang pertama, yang kedua adalah konsultasi ruqyah, dan yang ketiga adalah sesi terapi ruqyah. Insya Allah kita setiap malam akan mulai pukul 20.30 WIB. Bagi Bapak Ibu sekalian yang berniat untuk bertanya, maka silahkan melalui chat WhatsApp, ya, di nomor admin Rehabati Malang di nomor 089 74 57 58 17. Nanti kami akan sampaikan tanya jawab Bapak Ibu sekalian, ya, baik yang mengikuti melalui Zoom maupun mengikuti melalui YouTube kepada Ustadz Taufik untuk bisa dijawab. Baik, tanpa panjang waktu, kita menyapa Ustadz Taufik terlebih dahulu. Ustadz, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz malam ini? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Ya, alhamdulillah. Nah, ini adalah malam ketiga Ustadz. Alhamdulillah, yang join di mana? Di YouTube ini ada berapa orang? Ada beberapa, ya, yang moga-moga. Ya, alhamdulillah. Ada juga yang bergabung langsung melalui YouTube, ya. Mungkin karena masih belum paham bagaimana join melalui cara joinnya, ya. Ya, baik. Insya Allah kita memfasilitasi hal yang sama, baik yang di Zoom maupun di YouTube. Berdasarkan pengalaman kemarin itu semalam setelah live saja itu sekitar 129, ya, semalam, ya, 129 jiwa yang mengikuti. Baik Ustadz, tanpa berpanjang waktu, monggo saja kita mulai dari sesi yang pertama, yaitu sesi tausiah tentang ruqyah syariah di bulan Ramadan ini. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol. Baik. Terima kasih, ya, atas waktunya, ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua
sehingga kita selalu terus dalam ketakwaan, ya, dalam keimanan, dan masih istiqomah sampai saat ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah membimbing kita, menuntun, menunjukkan kita ke jalan yang lurus, ya, jalan yang murni, sehingga kita hingga saat ini masih dalam jalan sunnahnya. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan kajian kemarin, ya, di mana kemarin kita telah membahas alur terapi ruqyah. Nah, seperti yang disampaikan, yang ada di layar, ya. Yang ada di layar, ya, jadi alurnya adalah keimanan, ketakwaan, istiqomah, dan tawakal. Insya Allah step selanjutnya akan sembuh. Semua orang yang melakukan ruqyah pasti akan melewati ini dan harus melewati ini. Jika tidak melewati ini, maka yang terjadi kesembuhan, ya, yang diharapkan itu tidak akan didapatkan. Jadi teman-teman semuanya, ya, jadi tadi malam kita telah membahas iman, di mana iman itu adalah poin utama, ya, sebelum kita melakukan takwa. Ya, feedback ya sebentar aja, ya, ke masalah iman. Di situ telah disampaikan dalam beberapa surat Al-Quran, ya, di mana kesembuhan, ya, kesembuhan itu akan menjadi obat, akan didapat, ya, oleh orang-orang yang beriman. Seperti contohnya dalam Al-Quran telah disampaikan, Qul huwal ladzina amanu hudaw wasyifa, ya kan. Jadi katakanlah wahai orang-orang yang beriman, Al-Quran akan menjadi petunjuk dan juga obat, ya kan. Di situ titik poinnya adalah iman. Jadi landasan pertama adalah iman, teman-teman semuanya. Iman itu bagian dari keyakinan, ya. Jadi kalau kita sudah beriman, berarti otomatis kita harus meyakini juga. Tidak bisa kita hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, ya kan. Saya beriman kepada Rasulullah, ya kan. Ya, beriman kepada Allah tapi masih melakukan kesyirikan. Tidak bisa demikian, wahai saudaraku semuanya. Contoh lagi, beriman kepada Nabi, ya kan, kepada Rasul. Beriman kepada Rasul secara lisan dia mengucapkan saya beriman, tetapi mohon maaf dia tidak melakukan sunnah-sunnahnya. Ya. Atau lagi seperti yang selanjutnya, beriman kepada Al-Quran. Saya beriman kepada Al-Quran. Saya yakin Al-Quran itu sebagai penyembuh dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi bukan demikian, wahai teman-teman semua. Jadi iman itu diucapkan dengan lisan, ya kan, diyakini dengan hati, dan ditindaklanjuti dengan perbuatan. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi mari, ya, selagi alhamdulillah, ya, masuk di waktu Ramadan ini, kita terus pompa, terus tingkatkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah dan Subhanahu wa taala. Terus kita pompa, ya. Sehingga apa? Sehingga harapannya, ya, di pertemuan Ramadan ini kita akan mendapatkan manfaat-manfaat, ya, kebaikan-kebaikan di pertemuan kita ini. Meskipun dalam konteks masih secara online, ya. Karena masa pandemi masih ada, teman-teman semuanya, ya. Ya, semoga Allah selesaikan pandemi ini. Baik teman-teman semuanya, dari hari ini, ya, kita akan membahas masalah takwa. Jadi takwa itu, teman-teman semua, Allah telah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2, ya.
Sebagaimana Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ya kan? Jadi Allah telah berfirman di dalam surah At-Thalaq ayat 2, Allah menjelaskan di situ Al-Qur'an itu ketika kita bertakwa, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Jadi Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan apa yang diharapkan. Jadi kalau kita ya mungkin dalam saat ini kita mengalami sakit, ya kan? Atau mungkin mengalami keluhan fisik dan sebagainya, ya kan? Sehingga kita telah berobat baik secara medis, ya kan? Ataupun secara ruqyah itu sendiri sudah sekian kali ruqyah, tapi belum ada solusi, belum ada kebaikan yang didapat dari situ. Bisa jadi kita masih lemah di poin ini, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita memahami ayat ini, maka jalan keluar itu akan didapat ketika orang-orang telah bertakwa. Jadi syaratnya adalah takwa. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, ketika orang sakit ya kan dan dia belum sembuh, artinya bagi orang itu belum ada jalan keluar. Atau mungkin dalam kondisi ada seseorang yang mungkin masalah rezekinya ya kan. Masalah rezeki yang mungkin masih seret atau mungkin masih belum mencukupi dan sebagainya. Bisa jadi ini juga masalah takwa. Jadi takwa ini ya adalah satu satu jalan gitu loh. Bukan satu jalan, harus berjalan beriringan. Barang siapa yang melakukan ruqyah, maka harus diiringi dengan ketakwaan. Jadi jika kita melakukan ruqyah tanpa diiringi ketakwaan, maka tidak akan pernah dapat. Jadi kebaikan-kebaikan ruqyah itu teman-teman semuanya tidak akan pernah didapat. Contoh sederhana. Jadi kita mau melakukan terapi ruqyah, ya kan? Mungkin kita mendapatkan informasi dari YouTube kah, dari televisi kah, atau dari media-media yang lain. Nah, setelah itu kita tertarik mau ruqyah. Nah, contoh kita mengalami sakit begitu kan ya. Terus habis itu kita mau ruqyah. Terus ujuk-ujuk gitu ya. Langsung oh saya mau ruqyah. Oh, itu di ruqyah sembuh. Mungkin yang diketahui seperti itu. Akhirnya datanglah ke peruqyah lalu minta ruqyah harapannya sembuh. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau Anda mau melakukan ruqyah dan mau dapat kesembuhan, maka harus diiringi dengan ketakwaan. Jadi ruqyah jalan, ketakwaan harus juga jalan. Kita pernah melakukan terapi ya. Pernah datang kepada kami seorang ibu-ibu usia sudah 50 ke atas kira-kira. Beliau datang kepada kami dengan keluhan komplikasi. Jadi dari pertama beliau datang, beliau bertemu dengan saya ya, kebetulan seperti itu. Jadi beliau menceritakan semua keluhannya. Wah, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Saya dengarin aja keluhannya. Jadi dari awal sampai akhir dia bercerita itu adalah keluhan teman-teman semuanya. Masya Allah ya, subhanallah. Ada yang seperti itu? Ada ya. Jadi dari penyampaian dari awal sampai akhir itu semuanya keluhan. Oke. Setelah itu beliau setelah bercerita panjang lebar, saya baru bertanya kepada beliau. Saya berpikir kan ketika dia bertanya, kok semua hidupnya keluhan, kok nggak ada baik-baiknya, kok nggak nampak kebahagia itu dalam dirinya. Kenapa begini? Saya berpikir ketika beliau menyampaikan semua keluhannya. Lalu setelah beliau bercerita, saya tanya kepada beliau satu, ya,
satu hal kepada beliau. Jadi saya tanya kepada beliau gini, nggih, siap Bu ya. Ngapunten, saya mau tanya Ibu. Ibu apakah sholat? Nah, saya tanya begitu teman-teman semuanya. Apa jawaban beliau? Tidak. Dan ini beliau telah melakukan kurang lebih, mohon maaf ya, saya spesifiknya saya lupa, cuman udah 10 tahunan lebih. Jadi beliau gitu nggak sholat. Kenapa beliau melakukan hal demikian? Karena ketika beliau melakukan sholat, maka dia sakit. Jadi seolah-olah badannya itu sakit. Seolah-olah ada penolakan dalam rukyah itu sendiri. Terus ya udah kita sampaikan perlahan-lahan, Ibu, kalau Ibu nggak sholat nggak bisa kesembuhan dari Allah, ya kan. Ibu harus melakukan perintahnya, ya kan. Kalau kita mau disembuhkan oleh Allah, maka perintah Allah itu harus dilakukan. Wis kita kasih nasihat pelan-pelan, santai, ya kan. Karena beliau sudah sepuh ya, jadi harapan kita beliau mendapatkan pencerahan. Harapan saya beliau minimal, oh iya, berarti kalau mau sembuh minimal harus sholat. Nah, harapan saya beliau menangkap seperti itu. Tapi apa yang terjadi teman-teman semuanya? Ketika kita sampaikan kepada beliau, ketika udah kita sharing sebagainya, apa kata beliau terakhirnya? Oh iya, Ustaz, saya nanti mau sholat jika sudah sembuh. Saya ulang ya, saya mau sholat kalau sudah sembuh. Bisa dipahami ya? Bisa, ini ada garis tebal ya, stabilo lah kalau saya bahasakannya. Saya mau sholat jika sudah sembuh. Ini adalah kalimat yang cacat teman-teman semua. Jadi beliau harusnya ya udah kita sampaikan, Ibu tidak bisa begitu, ya kan? Kalau kita mau apa yang kita harapkan ya Allah wujudkan, Allah berikan. Kalau Ibu mau jalan keluar, kita sampaikan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Udah kita sampaikan begini, Ibu harus sholat dulu, nanti kesembuhan akan datang. Bukan nunggu sembuh, tapi lalu setelah itu sholat. Tapi ya karena beliau punya pendirian sendiri ya kan ya. Jadi susah kita mau ngasih masukan. Akhirnya apa? Endingnya ya udah clear seperti itu, dia mau sholat tapi kalau sudah sembuh. Subhanallah. Saya sampaikan, Ibu kalau begini, Ibu tidak akan pernah mendapatkan kesembuhan. Ibu sudah bercerita panjang lebar, sekian banyak dokter, sekian banyak obat, sekian banyak orang tidak normal, sekian banyak dukun, sekian banyak melakukan ritual-ritual, tapi tidak ada solusi. Satu sisi mungkin mix ya dengan kesirikan, tapi satu sisi adalah poinnya di sini adalah takwa, teman-teman semuanya. Apa takwa itu? Takwa itu adalah melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi semua perintahnya lakukan, semua larangannya tinggalkan. Sederhana, seperti itu aja teman-teman semuanya. Ya kita bahas kenapa sholat? Ya karena salah satu yang perintah utama adalah sholat. Ya udah kita nggak apa ya? Ya itu susahnya kan kalau kita bertemu dengan klien kan dengan apa ya? Orang sakit gitu. Ketika datang kepada kami ya susahnya memang begitu, ngeyel-ngeyelan, Masya Allah. Tapi alhamdulillah ya kita udah terbiasa seperti itu, jadi kita bisa menyikapi. Ya udah kalau Ibu memang seperti itu, Ibu tidak akan susah mau mendapatkan kesembuhan. Kita sampaikan aja terang-terang. Terus karena beliau datang minta ruqyah, ya udah saya minta ruqyah aja. Ya udah, ya kita udah nggak mau bahas lagi, sehingga kita ruqyah teman-teman semuanya. Saya ruqyah dari awal sampai akhir dengan powerful, kita sampaikan, kita bacakan dan sebagainya. Setelah selesai ruqyah, saya tanya kepada beliau, Ibu, Ibu merasakan apa ya? Adakah merasakan respon dalam dirinya ketika di ruqyah tersebut? Jawaban beliau, tidak, saya tidak merasakan apa-apa. Apakah setelah di ruqyah Ibu membaik? Jawaban beliau juga tidak. Nah, di sini yang perlu kita ketahui teman-teman semuanya, berarti dalam diri beliau itu masih ada hijab, masih terhijab. Al-Quran belum bisa masuk. Satu sisi beliau masih pertama, masih perdana. Satu sisi juga sama, beliau masih terhijab. Kadang begini teman-teman semuanya, ketika kita ruqyah, ya kan,
Meskipun tidak ada respon, mungkin tidak ada sendawa, tidak ada muntah, tidak ada batuk, tidak ada kesurupan. Kadang orangnya dapat gitu loh. Maksudnya dapat itu dia merasa lebih baik setelah diruqyah. Itu sudah bagian dari Al-Quran sudah masuk. Tapi kalau di awal waktu ya, di awal udah nggak ada respon, tapi setelah ruqyah juga tidak ada hasil, tidak ada perubahan dalam diri kita, maka di sini namanya masih terhijab, masih terhalang. Mungkin benteng-benteng atau tameng-tameng dari setannya itu masih kuat. Ya kan? Jadi masih ada hijab. Al-Quran belum bisa masuk. Al-Quran belum bisa tembus. Seperti itu kira-kira. Kenapa belum tembus? Karena ada hijab. Nah, hijab ini banyak masih teman-teman. Ada maksiat, ada dosa, ada penyakit hati, ada jimat dan sebagainya. Ini harus kita usut lagi. Nah, kembali kepada beliau tadi yang tidak sholat, ketika diruqyah, beliau tidak mendapatkan hasil apa-apa. Beliau nihil, beliau zong. Kalau saya bahasakan zong, nggak dapat apa-apa. Saya berpikir, kenapa begini? Ya sederhana jawabannya, karena beliau tidak mau sholat. Jadi itu contoh yang yang sederhana lah. Jadi takwa itu sangat berpengaruh kepada kesembuhan kita. Jadi kalau sekarang teman-teman semuanya sedang mengalami sakit, ya kan, mungkin mengalami keluhan fisik kah, ya kan, atau mungkin keluhan secara kejiwaan dan sebagainya, coba cek ke dalam dirinya. Bagaimana takwa saya selama ini? Bagaimana ketakwaan saya kepada Allah? Jenengan sudah berobat, sudah ke dokter A, dokter B, dokter C, peruqyah A, peruqyah B, peruqyah C, tapi belum mendapatkan kesembuhan, belum mendapatkan jalan keluar. Bisa jadi di sini kita masih missing, di sini masih konslet. Jadi dalam takwa ini ya kita masih konslet. Maka itu sederhana sesungguhnya teman-teman semuanya. Kalau kita melakukan pengobatan dengan ruqyah, ruqyah itu harus diiringi takwaan dan tidak bisa tidak, harus ya. Jadi ketika kita melakukan ruqyah berarti perintah Allah dikerjakan, larangannya Allah ditinggalkan. Harus jalan, harus jalan. Ketika berjalan seperti itu, maka insya Allah kesembuhan itu akan didapat insya Allah biidznillah taala. Jadi itu ya pembahasan kita mengenai takwa. Jadi silahkan di cross check ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin saya kok belum sembuh ya, saya ruqyah sekian kali belum sembuh ya, coba dicek di takwanya. Ya, cek di takwanya. Cek hubungannya dengan Allah. Karena ingat teman-teman semuanya, kesembuhan mutlak Allah yang ngasih. Kesembuhan dari Allah, bukan dari peruqyah, bukan dari dokter, bukan dari pengobat. Kesembuhan mutlak dari Allah. Seperti itu kira-kira teman-teman semuanya. Baik, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan bisa diaplikasikan dalam proses pengobatannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, waktu sekarang saya serahkan kembali ya. Baik, terima kasih Ustaz Taufik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi tadi kita sudah mendapatkan gambaran ya terkait dengan kaitan antara ketakwaan dengan terapi ruqyah. Jadi intinya kalau bahasa sederhananya adalah sebelum kita meminta kepada Allah maka kita penuhi haknya Allah dulu. Nah, gitu ya. Kita memenuhi haknya Allah dulu sehingga Allah nanti bisa memberikan ridho lah intinya begitu. Mau memberikan kesembuhan, ridho untuk memberikan kesembuhan kepada keluhan dan penyakit kita. Insya Allah demikian. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan sekali lagi bagi yang ingin bertanya maka silakan saja melalui chat admin ya, WhatsApp ya. Nanti kami akan akomodir pertanyaan Bapak Ibu sekalian melalui chat admin. Hanya melalui ini saja, tidak melalui telepon, tidak melalui SMS ya, hanya melalui chat WhatsApp admin di admin Rehabati Malang ya, di nomor 089 74 57 58 17. Saya ulangi lagi melalui chat WhatsApp admin Rehabati Malang 089 74 57 58 17.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan yang datang, mungkin ada kaitannya dengan ini. Sebenarnya pertanyaannya bebas ya, boleh kaitan dengan tema atau tidak. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan terapi ruqyah yang membacakan ayat-ayat ruqyah ya? Ya, memang udah bagus ini ya. Tapi juga menggunakan jasa orang indigo sebagai mediator untuk mengetahui yang sedang dialami oleh klien, misalkan yang sedang baik penyakit ya maupun keluhan apa misalkan atau sihir atau apa. Jadi akhirnya yang kerasukan itu mediatornya, dan akhirnya mediator tersebut yang memberikan informasi terkait dengan keluhan yang dialami klien dan akhirnya bisa memberikan solusi harus bagaimana menyelesaikannya. Nah, ini bertanyanya bukan masalah itu, tapi bagaimana menggunakan jasa orang indigo sebagai mediator. Nah, itu mungkin titik beratnya situ. Moga silakan Ustaz disampaikan jawaban atas pertanyaan pertama. Apa tuh? Baik, Masya Allah ya. Ini mungkin terapis juga yang bertanya ini ya, Masya Allah. Jadi ada proses pengobatan ruqyah, tetapi masih melakukan mediumisasi, ya kan. Jadi kalau hal yang seperti ini, ya pensikapan kita, kami telah tinggalkan seperti itu semua. Ya, jadi kita telah tinggalkan hal-hal yang demikian. Jadi maka dari itu kalau ini kan sama ya, seperti dengan kita melakukan ruqyah, terus yang diruqyah itu kesurupan, terus kita tanya-tanya. Mungkin hampir mirip juga, cuman ini pakai mediumisasi. Jadi pakai perantara orang lain. Jadi yang perlu diketahui teman-teman semuanya, itu telah Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ya, kurang lebih kira-kira. Coba kita lihat dulu ya sebentar ya. Ya, kita buka surah Al-A'raf ayat 27 ya. Jadi saya bacakan di sini ya. Artinya ya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Jangan sampai kalian tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan bapak ibu kamu. Sebagaimana setan telah mengeluarkan bapak ibu kamu dari surga. Jadi ini tegas sekali ayat Al-Quran ini. Jadi jangan sampai tertipu oleh setan. Nah, kalau kita memakai mediumisasi seperti itu, berarti mohon maaf ya, berarti kita kan bertanya kepada setan. Ya kan? Ya kan? Kita bertanya kepada setan secara tidak langsung, mungkin bahasanya seperti itu. Jadi ada orang terus habis itu dia kesurupan, terus kita tanya, oh kenapa orang ini sakit begini, oh bagaimana, oh bukulnya di mana, oh begini begitu dan sebagainya. Nah itu sama halnya kita bertanya kepada setan. Dan kita semua udah tahu teman-teman semuanya, setan itu adalah penuh dengan kedustaan. Jadi satu kebenaran 99% kedustaan. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau saran saya, kami tidak melakukan seperti itu. Ya. Jadi saran kami pribadi ya, alangkah baiknya udah kan tidak perlu seperti itu kalau saran saya pribadi. Udah kalau memang mau melakukan terapi ruqyah, janganlah pakai yang mediumisasi. Nah, umumnya teman-teman semua ketika yang ada keluhan dari klien kita datang ya, terus beliau menyampaikan hal seperti ini, jadi mohon maaf ya, ini mungkin beda mungkin dengan kasus yang ditanyakan ya. Jadi yang pakai mediumisasi, jadi mereka yang memakai, mohon maaf ya, tenaga dalam, memakai ilmu, ya, sehingga dia bisa narik, ya kan, jin masukkan ke orang, lalu ditanya begini dan begitu. Seperti itu. Terus bagaimana kalau saran kami tinggalkan saja. Ya, carilah yang memang yang pure ya, yang ruqyah murni ya kan.
Jadi mungkin dari penanya coba dicek lagi ya kan. Cek lagi ya, khawatir itu memang tidak syar'i tapi berkedok syar'i ya kan. Seperti itu. Kalau saran kami jangan memakai yang seperti itu. Yang pakai mediumnya sih janganlah. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita tertipu seperti bapak ibu kita dulu. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Baik, Semoga Ustaz. menjawab pertanyaan dari beliau yang telah bertanya. Baik, Ustaz. Mungkin terkait dengan indigo ya. Indigo itu kan biasanya bisa melihat atau melihat, merasakan kehadiran daripada setan begitu ya. Iya. Nah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Ya, ginilah. Masya Allah, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi orang indigo yang telah melihat setan ya. Jadi begini ya. Hukum asalnya ya yang telah Allah sampaikan dari lanjutan Al-A'raf tadi ya kan. Allah telah sampaikan manusia ya, setan ya dan jin dan kawan-kawannya itu bisa melihat kita dari tempat yang tidak kita bisa jangkau. Tapi sebaliknya manusia tidak bisa melihat mereka. Jadi hukum asalnya manusia itu tidak bisa melihat jin. Nah, ini kan tadi kan pertanyaan kan orang indigo bagaimana ya? Jadi hukum fitrah seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan, kok ada orang yang bisa melihat alam jin ya gitu kan? Kok ada orang yang bisa melihat penampakan jin seperti ini. Nah, berarti permasalahannya sekarang ada di orang tersebut, ya kan? Ya kan? Bisa jadi ya kalau mungkin kebetulan ya berarti memang murni penampakan dari setan, ya kan? Tapi kalau dia keseringan begitu dan dia tahu seperti itu, berarti orang ini ada jinnya. Ada konektor dengan alam jin itu sendiri. Siapa itu konektor? Nah, ya jin dalam dirinya. Namanya khodam. Nah, khodam itu bisa berasal dari jin nasab, bisa berasal dari amalan-amalan, bisa berasal dari jimat-jimat, dan bisa jadi dari sihir. Seperti itu. Artinya, ketika manusia bisa connect dengan alam jin, ya, ketika manusia bisa connect dengan alam jin, maka berarti ada konektor di manusia tersebut. Berarti orang tersebut udah sederhananya orang tersebut ada jinnya, selesai. Itu bukan kelebihan ya, bukan sesuatu yang harus dibanggakan, tapi justru itu adalah penyakit. Dan kita telah bertanya kepada orang-orang indigo ya, yang memang indigonya itu memang dari jin nasab ya. Kita tanya, ya ternyata mereka memang sesungguhnya tidak suka dengan hal-hal yang demikian. Karena bagaimana bisa suka? Ya kan? Lawang ketika dia makan ada kepala yang gelondong dewe, ya kan? Yang apa? Kepala aja. Ada mau makan ayam sate, dagingnya bergerak-gerak. Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang demikian, maka orang itu ada jinnya. Saran kami tinggalkan saja. Kalau memang ada pengobatan yang berlabel ruqyah syariah, tapi orangnya demikian. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan barusan. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Saya 2019 sering kesurupan. Ini pertanyaan yang melalui chat WhatsApp ya, karena kami hanya mengakomodir pertanyaan melalui chat WhatsApp saja. Saya 2019 sering kesurupan, sudah puluhan kali ruqyah, Masya Allah. Diagnosa beberapa peruqyah adalah gangguan jin nasab dan sihir. Alhamdulillah kondisi jauh membaik. Mulai bulan September 2020, saya terapi mandiri Al-Baqarah selama 7 bulan. Sampai hari ini, sudah tidak pernah kesurupan lagi. Alhamdulillah, ibadah sudah terasa ringan
dan tidak ada was-was, ketakutan di tempat tertentu lagi seperti sebelumnya. Keluhan saat ini adalah sendawa setiap sholat, saat zikir, dan saat menjalankan terapi Al-Baqarah. Kira-kira apakah penyebab sendawa saya? Jazakallah khair, Ustaz. Monggo, silakan disampaikan jawabannya. Baik, ya, Masya Allah ya. Jadi beliau telah melakukan, ya, udah ruqyah puluhan kali, ya, Masya Allah ya. Terus beliau sudah masuk terapi Al-Baqarah kurang lebih 7 bulanan, ya. Terus sekarang udah jauh membaik, ya, ibadah sudah bagus, ya, was-was sudah nggak ada dan sebagainya. Cuman keluhan sekarang adalah sendawa ketika sholat, sendawa ketika zikir, dan sendawa ketika Al-Baqarah. Baik teman, ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi begini ya, kepada yang bertanya ya, sendawa itu adalah bagian dari respon ya, respon ketika ruqyah. Jadi kalau saya bahasakan itu ada sesuatu yang keluar gitu kan ya. Ketika kita melakukan terapi ruqyah ada sesuatu yang keluar dari dalam diri. Jadi kenapa kan? Kenapa begitu? Nah, itu bisa jadi begini. Ketika kita telah melakukan ruqyah dengan sekian lama, sekian periode, ya kan, bisa jadi setan dalam diri kita itu sudah nggak ada tameng, ya kan? Dengan kondisi penanya yang sudah tidak kesurupan sekarang ya, artinya setan sudah lemah, setan sudah tidak bisa menguasai jiwa tersebut, orang tersebut. Dalam kata lain, orang tersebut sudah kuat jiwanya. Ya mungkin karena terapi-terapi yang telah dilakukan. Bacaan-bacaan Al-Quran yang telah dilakukan itu menghancurkan setan dari luar dan dari dalam. Nah, kondisi seperti sekarang ya bisa jadi memang kondisi setan itu sudah titik terlemah dia. Ya, sehingga ketika kita udah baca aja mungkin dengan sholat, ya kan, sholat kan kebaikan. Ya kan, mungkin membaca Al-Quran, ya kan, atau bahkan zikir saja, ya kan, itu sudah kita sendawa. Artinya bisa jadi dalam diri kita sudah tidak ada hijab. Gitu. Dalam diri kita ini sudah tidak ada hijab lagi. Sehingga setan yang memang setan masih ada gitu, kan, dengan indikasi yang sihir sama jin nasab. Bisa jadi setan itu masih tertanam karena mungkin indikasi nasabnya ya. Menurut saya kalau dari keluhan penanya barusan ya, ini nasabnya mungkin yang masih proses untuk penyembuhan. Tapi ini sudah hal yang bagus, ya kan? Artinya ketika kita melakukan kebaikan dan kita sendawa, berarti itu sudah kebaikan itu juga kena. Jangankan begitu kita berzikir, kita cuman tepuk-tepuk itu bisa sendawa. Itu hal yang bagus, itu hal yang positif. Ya, itu adalah bagian dari respon teman-teman semuanya. Terus apa yang harus dilakukan? Istiqomah. Istiqomah, lakukan terus ya. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan terus istiqomah. Insya Allah nanti akan ada perkembangan, ada perubahan yang baik dan membaik insya Allah. Tapi dengan ibu yang sudah 7 bulan ya, Masya Allah ini masuk cepat ini ya. Sudah 7 bulan Al-Baqarah ya. Itu sudah bisa kuat jiwanya, Masya Allah. Ini bagus lah ya. Tinggal istiqomah saran kami. Terus lanjutkan ya. Ke-8, ke-9, ke setahun, 2 tahun dan seterusnya. Insya Allah nanti semua gangguan itu akan terkuras dan keluar semuanya. Sehingga ketika dalam diri kita dalam tanda kutip gangguan sudah lemah atau bahkan sudah tidak ada, maka insya Allah sendawa itu pun juga hilang. Yang pertama, yang kedua bisa jadi mungkin dalam dirinya ada asam lambung dan sebagainya ya. Nanti bisa dibantu dengan herbal. Herbal itu bisa pakai zaitun dan juga bisa dimix dengan madu. Ya, zaitun dengan madu mungkin 1:1 ya kan, sendok madu, sendok zaitun nanti diaduk dikonsumsi. Itu juga akan membantu secara fisik kita untuk lambung kita. Begitu kira-kira ya. Semoga menjawab pertanyaan dari beliau yang telah bertanya. Baik, terima kasih penjelasan Ustaz. Kita sudah memasuki pukul 9.12. 9.12 ini kalau kita teruskan pertanyaannya maka tidak selesai-selesai. Masya Allah. Jadi banyak ya.
Jadi bagi yang bertanya silakan saja, enggak apa-apa. Nanti melalui chat WhatsApp nanti kami akan tampung di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah begitu. Kami pasti akan menyampaikan. Cuman mengingatkan saja untuk kali ini kita masih ada sesi yang ketiga dan menjadi sesi yang dirindukan sebenarnya mungkin ya, karena ada sesi terapi ruqyah. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti sesi terapi ruqyah ini, maka dipersilakan untuk mempersiapkan peralatan-peralatannya yang dibutuhkan, ya bisa kantong kresek atau tisu atau apa namanya yang lainnya ya, baskom atau apa gitu. Yang penting adalah dalam kondisi berwudu dan menghadap ke arah kiblat. Monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti sesi terapi ruqyah, sesi yang ketiga, maka ini saatnya bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan dirinya, ya, seandainya memang ada keluarganya, ajak semua keluarga juga boleh. Begitu Ustaz ya. Nanti kita akan dalam waktu 1 menit ke depan kita akan mulai sesi terapi ruqyah di Zoom secara live ini. Monggo Ustaz, waktu dan tempat kami berikan kepada Ustaz Taufik untuk memimpin terapi ruqyah pada malam hari ini. Harapannya 15-20 menit mendatang kita bisa mendapatkan keberkahan dari Ramadan dan semoga Allah ridho ya dengan upaya kita, dengan ikhtiar kita di malam ketiga ya. Ini malam ketiga ya. Malam ketiga Ramadan, semoga Allah meridhoi. Semoga Allah angkat penyakitnya, angkat keluhan-keluhannya. Kalau saya boleh memberikan nasihat, sebenarnya dengan kita beribadah dengan nyaman saja, ya, terus tidak ada was-was dan ketakutan, itu sebenarnya suatu kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini tanpa hambatan, itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Semacam yang Ustaz Taufik sampaikan kemarin, bahwa banyak orang yang merindukan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, saatnya kita saat ini berjumpa dengan bulan Ramadan, mumpung masih malam ketiga, kita bisa berikhtiar semaksimal mungkin. Insya Allah akan kami bantu, akan kami bimbing, insya Allah, hingga di malam ke-30 Ustaz ya, insya Allah. Insya Allah. Ya, kalau harinya ya, kalau harinya 30 hari, kalau memang 29 hari ya berarti di malam ke-29 Lailatul Qadar ya, insya Allah 10 malam terakhir insya Allah. Semoga istiqomah kita dimudahkan oleh Allah ya, sehingga kita bisa mencapai hingga akhir Ramadan. Monggo Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjalankan terapi ruqyah hingga 15 atau 20 menit mendatang. Monggo, tafadhol.